Halo, perkenalkan, nama saya Elra Purba. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang menjadi tugas akhir semester saya di semester 5. Jadi di sini saya mengikuti sebuah program Kampus Merdeka, yaitu studi independen di Nongsa Digital Park, Batam. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi di sini saya membuat aplikasinya menggunakan aplikasi yang bernama Android Studio. Sebelum saya membuat sebuah aplikasi, saya membuat sebuah desain atau tampilan untuk aplikasi saya. Jadi saya membuat sebuah desain tampilan screen menggunakan aplikasi yang bernama Figma. Jadi sebelumnya saya sudah mendesain beberapa tampilan activity untuk aplikasi saya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi yang bernama Kiddos Fun. Saya membuat aplikasi ini yaitu dengan tujuan untuk memberikan sebuah pendidikan, dan target user saya adalah bagi anak-anak yang berumur 3-6 tahun. Jadi pada aplikasi ini saya membuat beberapa tampilan atau sebuah fitur, yaitu membuat huruf, angka, hewan, bagian tubuh, dan juga games. Untuk tampilan huruf seperti ini, untuk tampilan angka seperti ini, untuk hewan seperti ini. Jadi di sini seperti tampilan angka, di sini saya membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 0. Nah, untuk jika kita memilih tampilan angka nomor 1, maka dia akan beralih ke screen nomor 1. Nah, di sini untuk screen-nya saya menyediakan sebuah fitur bagaimana si anak atau target user saya tadi yang berumur 3-6 tahun dapat mengenal sebuah angka, bentuk angka itu seperti apa, dan pengucapannya. Jadi untuk bagaimana si anak dapat mendengarkan pengucapan angka tersebut, si anak dapat menekan sebuah tombol atau button yang berbentuk speaker seperti ini. Sama halnya untuk hewan. Nah, untuk hewan ini saya menyediakan sebuah fitur bagi anak untuk mengenal pengetahuan secara umum hewan apa saja dan hewan itu jenis apa saja, dan si anak dapat mendengar suara hewan tersebut jika menekan tombol speaker atau sound ini. Nah, setelah selesai membuat sebuah desain tampilan untuk activity-nya, barulah kita masuk untuk membuat tampilan aplikasi tersebut dan membuat sebuah programnya menggunakan aplikasi Android Studio tadi. Nah, sebelum membuat sebuah program, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah tampilan layoutnya. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa tampilan layout. Nah, untuk tampilan activity yang utama, nah seperti ini. Nah, ini seperti fitur yang saya bilang tadi, fitur si anak dapat mengenal hewan, angka, bagian tubuh, dan bermain beberapa games. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah tampilan yang ada di Figma tadi, dan kita dapat mengekspornya, ekspor gambar tersebut seperti ini, diekspor, dan kita save image-nya dalam bentuk PNG di folder, dan kemudian dapat kita import ke sini. Nah, jadi untuk beberapa tampilan tadi kita masukkan di sini. Nah, seperti yang saya tampilkan ini adalah background untuk anggota tubuh.
Nah, untuk ini adalah tampilan drawable untuk hewan ayam. Nah, seperti saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan drawable hewan ayam tersebut ini. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa memilih 3 fitur di Android Studio. Jika kita ingin mendesain full design, dapat kita pilih desain seperti ini. Jika kita ingin sambil mendesain dan memberi programnya, dapat seperti ini. Nah, untuk ayam ini merupakan image yang sudah saya ekspor tadi dari Figma. Nah, untuk tampilan image button ini merupakan sebuah drawable button sound. Saya beri nama button sound. Jadi jika kita hapus, maka dia di sini hilang. Nah, jadi jika kita panggil lagi button sound, maka dia akan muncul lagi. Drawable button sound. Nah, seperti ini, dia akan muncul lagi. Nah, setelah kita selesai mengekspor semua desain kita yang tadi kita buat di Figma, kita kemudian lanjut membuat program Java-nya dari tiap activity di Java. Nah, untuk activity ayam ini merupakan salah satu fitur mengenal hewan. Nah, kita dapat memprogramnya dari sini. Tools konteks, dia memilih ayam activity 2. Jadi untuk file program Java-nya di sini bernama ayam activity 2. Nah, jadi bagaimana kita bisa memprogram tampilan ini? Kita dapat masuk ke file program ayam activity 2 seperti ini. Nah, di sini saya memprogram sebuah activity ayam. Nah, untuk public void back ini merupakan program untuk button back yang ini. Button back ini berfungsi adalah seperti yang didesain saya tadi, ayam. Nah, button back ini berfungsi jika si anak menekan tombol back, maka dia akan beralih ke screen sebelumnya. Nah, screen sebelumnya itu adalah gajah. Nah, untuk button back ini saya berlakukan untuk semua activity yang memiliki tampilan sebelumnya. Nah, kembali ke Android Studio. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah button void back. Nah, back di sini saya memberi on click back. Nah, jadi ini merupakan image button. Nah, jadi image button ini dapat diklik. Nah, dan saya beri variabel back. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, intent ini berfungsi sebagai bagaimana kita ingin beralih dari screen yang kita sekarang menuju ke screen sebelumnya atau selanjutnya. Nah, ayam activity 2 ini merupakan file program yang kita miliki. Nah, jika yang kita maksud adalah back, maka dia kembali. Maka dari ayam activity 2 ini atau file program yang kita buka sekarang, jika ditekan image button tersebut, maka akan beralih ke gajah activity 2. Gajah activity 2 merupakan tampilan activity gajah. Nah, jadi jika kita tekan tombol back, maka dia akan menuju ke screen gajah activity. Jadi kembali ke screen sebelumnya. Nah, untuk program tampilan lain sama, saya buat seperti itu.
Nah, untuk public void suara ayam merupakan variabel dari button dari lambang speaker ini. Saya memberi variabel suara ayam. Nah, jadi jika tombol ini dapat berfungsi dan dapat ditekan, harus diprogram di program Java. Nah, di sini saya sudah memasukkan sebuah voice ayam seperti yang ada di sini. Nah, jadi jika tombol tersebut ditekan, maka akan diputar sebuah file program yang ada di raw. Nah, raw ini di sini. Nah, jadi kalau di voice ayam. Nah, jika nanti ini di play di aplikasi yang akan kita run, maka dia akan memutar voice ayam. Nah, jika semuanya sudah selesai, dapat kita run atau compile menggunakan dua cara. Ada cara dengan menjalankan menggunakan HP Android dengan cara menyalakan mode pengembang, atau kita menggunakan AVD Manager. AVD Manager ini merupakan Android Virtual Device. Jadi jika kita tidak mempunyai Android, dapat kita jalankan menggunakan AVD Virtual Device ini. Nah, karena saya memiliki HP Android, jadi saya akan menjalankan aplikasi ini di HP Android saya. Nah, sebelum saya menjalankan aplikasi ini di screen saya terlebih dahulu menjalankan sebuah cara virtual device untuk menampilkan dari HP saya ke tampilan PC saya. Jadi di sini saya memakai SCRCPY. Nah, ini merupakan tampilan HP saya yang sekarang. Nah, jika saya run apps ini, di HP saya, nah sedang ngebuild. Untuk ngebuild ini diperlukan dan menyesuaikan dengan PC atau laptop yang kita gunakan. Nah, jika performa dari PC kita mendukung, maka ngeran aplikasi yang kita buat ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini sedang install aplikasi yang kita buat di HP saya. Dan di launching nantinya. Nah, sini merupakan tampilan dari install via USB dari HP saya. Dan kita tekan install. Nah, tampilan yang sudah kita buat tadi sudah muncul di HP saya. Nah, di sini dapat kita buat nama anaknya. Misalnya nama saya Elroy. Kemudian tekan lanjut. Di sini saya membuat sebuah pilihan gender atau jenis kelamin si anak. Nah, saya pilih laki-laki. Nah, jadi di sini jika ingin kita mencoba bagaimana aplikasi kita berjalan atau enggak, nah kita bisa pilih hewan. Nah, di sini saya pilih gajah. Nah, gajah yang seperti saya bilang tadi, jika kita tekan tombol back,
Nah, dia akan menuju ke singa. Karena di desain kita tadi, dari gajah, jika tekan back, maka dia akan menuju ke singa. Nah, kita coba dengarkan ya suaranya. Nah, berarti suara yang kita program tadi sudah muncul di aplikasi kita. Nah, kita coba balik ke tampilan utama, kita pilih angka. Misalnya saya pilih di sini angka 7. Nah, kita bisa dengarkan suara dari cara penyebutan angka 7. 7, Nah, misalnya angka 6. 6. Nah, jadi untuk aplikasi yang saya buat ini sejauh ini sudah cukup saya maksimalkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan aplikasi yang lebih kompleks, mungkin dapat dipelajari lebih dalam lagi menggunakan Android Studio, menggunakan bahasa Java pemrograman. Mungkin sekian penjelasan dari tugas akhir ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata dalam penyebutan dan salah kata dalam penjelasan dan penyampaian, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.